Kenaikan emas bukan kabar biasa. Banyak orang mengira naiknya harga emas adalah kabar baik. Mereka melihatnya sebagai tanda keuntungan, peluang, atau bukti bahwa keputusan investasi mereka benar. Namun di balik kilau emas yang semakin mahal, seringkali tersembunyi sinyal yang justru patut diwaspadai. Sejarah menunjukkan bahwa emas jarang naik karena ekonomi sedang benar-benar sehat. Sebaliknya, emas biasanya menguat ketika rasa aman mulai hilang. Emas adalah aset pelindung nilai. Ia menjadi tempat berlindung ketika kepercayaan terhadap sistem keuangan melemah. Saat inflasi meningkat, daya beli uang kertas tergerus. Ketika ekonomi goyah, krisis geopolitik memanas, atau kebijakan moneter tidak menentu, masyarakat cenderung mencari aset yang dianggap paling stabil. Di saat itulah emas bersinar. Kenaikan harga emas sering mencerminkan ketakutan kolektif, kekhawatiran akan masa depan, ketidakpastian pendapatan, dan ketidakjelasan arah ekonomi global. Uang kertas bisa dicetak tanpa batas, tetapi emas terbatas jumlahnya. Karena itu, ketika kepercayaan pada mata uang menurun, emas menjadi simbol perlindungan terakhir. Jadi, setiap lonjakan harga emas seharusnya dibaca bukan hanya sebagai peluang cuan, tetapi juga sebagai peringatan bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Tanda bahaya pertama datang dari kondisi global. Dunia hari ini tidak bergerak dalam stabilitas, melainkan dalam ketegangan. Konflik geopolitik, perang terbuka maupun terselubung, serta rivalitas antar negara besar menciptakan ketidakpastian yang sulit diprediksi. Jalur perdagangan terganggu, harga energi melonjak, dan rantai pasok global menjadi rapuh. Dalam situasi seperti ini, investor tidak lagi berpikir soal pertumbuhan, tetapi soal bertahan. Ketika resiko meningkat, modal besar cenderung meninggalkan aset berisiko. Pasar saham menjadi volatil, mata uang negara berkembang tertekan, dan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi melemah. Investor global pun serempak mencari tempat aman, aset yang nilainya tidak bergantung pada janji pemerintah atau kondisi politik suatu negara. Sejarah mencatat pola yang konsisten. Setiap kali dunia memasuki fase ketidakpastian besar, baik akibat perang, krisis keuangan, maupun konflik geopolitik, emas selalu menjadi pilihan utama. Ia tidak terikat pada satu negara, tidak bisa dimanipulasi dengan mudah, dan telah diakui nilainya selama ribuan tahun. Maka, menguatnya emas hari ini bukan kebetulan. Itu adalah refleksi dari dunia yang sedang gelisah, mencari perlindungan di tengah arah masa depan yang semakin kabur. Inflasi menggerus nilai uang. Inflasi adalah musuh diam-diam. Ia tidak merampas uang kita secara langsung, tidak membuat angka di rekening berkurang, tetapi perlahan mengikis nilainya. Uang yang terlihat sama hari ini sebenarnya tidak lagi memiliki daya beli yang sama seperti kemarin. Tanpa disadari, inflasi bekerja senyap, namun dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harga bahan pokok terus naik, makanan, energi, transportasi, hingga biaya pendidikan dan kesehatan. Biaya hidup meningkat dari tahun ke tahun, sementara pendapatan tidak selalu mampu mengejar kenaikan tersebut. Akibatnya, banyak orang merasa bekerja lebih keras, tetapi hidup tetap terasa lebih sempit. Inilah paradoks inflasi. Kita merasa memiliki uang, namun semakin sulit memenuhi kebutuhan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, menyimpan kekayaan hanya dalam bentuk uang tunai menjadi pilihan yang berisiko. Nilainya terus tergerus waktu. Karena itulah, emas dipilih sebagai alat untuk menjaga nilai kekayaan. Emas tidak mencetak bunga, kebijakan bank sentral dan suku bunga. Saat peran bank sentral sangat menentukan arah ekonomi global. Cenderung menguat. Setiap keputusan menaikkan atau menurunkan suku bunga nilai selalu berdampak langsung pada pasar keuangan. Beli yang tak terlihat, namun masalah terus muncul terjadi ketika bank sentral sendiri mulai ragu. Ketidakpastian arah kebijakan, apakah suku bunga harus dinaikkan untuk menekan inflasi atau diturunkan untuk mendorong pertumbuhan, membuat pelaku pasar kehilangan pegangan. Dalam situasi seperti ini, pasar menjadi gelisah. Saham bergerak liar, obligasi kehilangan daya tariknya, dan nilai tukar mata uang mudah berfluktuasi. Investor kesulitan memprediksi arah ekonomi karena kebijakan moneter tidak lagi tegas. Ketika sinyal dari bank sentral bercampur antara kehati-hatian dan kekhawatiran, kepercayaan terhadap aset berbasis bunga pun ikut melemah. Di tengah kebingungan tersebut, emas kembali dilirik. Berbeda dengan aset lain,
emas tidak bergantung pada kebijakan suku bunga atau janji imbal hasil. Nilainya tidak ditentukan oleh keputusan satu lembaga. Justru karena sifatnya yang netral dan terbatas, emas dianggap lebih stabil saat arah kebijakan moneter tidak jelas. Ketika ketidakpastian meningkat, emas kembali menjalankan perannya sebagai jangkar, aset yang memberi rasa aman di tengah pasar yang goyah. Musuh terbesar investor. Saat semua orang mulai membicarakan emas, justru disitulah tanda bahaya berikutnya muncul. Obrolan di media sosial, grup pesan, hingga berita ekonomi yang terus menyoroti kenaikan harga emas seringkali memicu satu hal, FOMO, Fear of Missing Out. Ketakutan tertinggal ini membuat banyak orang terburu-buru masuk, tanpa benar-benar memahami alasan di balik keputusannya. Banyak investor membeli emas bukan karena perhitungan matang, analisis resiko, atau tujuan keuangan yang jelas, melainkan karena melihat orang lain untung. Ketika harga terus naik, muncul dorongan emosional untuk ikut membeli, seolah-olah peluang akan hilang jika tidak segera bertindak. Padahal, pasar tidak bergerak berdasarkan perasaan individu, melainkan siklus dan logika yang seringkali berlawanan dengan emosi massa. Keputusan investasi yang didorong oleh emosi jarang berakhir baik. Membeli karena FOMO sering berarti masuk di harga tinggi, saat resiko justru semakin besar. Ketika pasar berbalik arah, kepanikan kembali mengambil alih dan penyesalan pun datang terlambat. Investor yang bijak memahami bahwa bukan seberapa cepat kita ikut arus yang menentukan hasil, melainkan seberapa disiplin kita berpegang pada strategi. Dalam investasi, mengendalikan emosi seringkali jauh lebih penting daripada sekedar memilih aset yang tepat. Selisih harga beli dan jual yang lebar. Satu hal yang sering luput dari perhatian investor pemula adalah selisih harga beli dan jual emas. Semakin tinggi harga emas, biasanya selisih ini justru semakin lebar. Di atas kertas, kenaikan harga terlihat menggiurkan. Namun saat transaksi dilakukan, realitasnya tidak sesederhana itu. Harga beli yang tinggi tidak otomatis berarti keuntungan yang cepat. Selisih harga beli dan jual adalah biaya tak terlihat. Ketika seseorang membeli emas, lalu ingin menjualnya kembali dalam waktu dekat, ia akan mendapati bahwa harga jual selalu lebih rendah dari harga beli. Pada kondisi harga emas yang sedang melonjak, selisih ini cenderung membesar karena pelaku pasar mengantisipasi volatilitas dan risiko penurunan harga. Akibatnya, investor harus menunggu lebih lama agar harga emas naik cukup tinggi untuk menutup selisih tersebut. Artinya, jika kamu membeli emas di harga puncak, keuntungan tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan kenaikan harga yang signifikan agar investasi benar-benar terasa hasilnya. Inilah alasan mengapa emas lebih cocok sebagai instrumen penyimpan nilai jangka panjang, bukan alat spekulasi jangka pendek. Memahami selisih harga beli dan jual sejak awal membantu investor membuat keputusan yang lebih realistis, bukan sekedar tergiur oleh euforia kenaikan harga. Emas bukan alat cepat kaya. Kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang adalah menganggap emas sebagai alat untuk cepat kaya. Ketika melihat grafik harga yang terus menanjak, muncul anggapan bahwa emas bisa diperdagangkan layaknya saham atau kripto. Dibeli hari ini, dijual besok dengan harapan keuntungan instan. Padahal, karakter emas sangat berbeda dari instrumen spekulatif tersebut. Emas bukan aset pertumbuhan agresif. Ia tidak memberikan dividen, tidak menciptakan arus kas, dan tidak bereaksi cepat terhadap momentum pasar. Fungsi utama emas adalah sebagai alat lindung nilai jangka panjang, pelindung kekayaan dari inflasi, krisis, dan ketidakpastian ekonomi. Nilainya cenderung stabil dalam jangka panjang, bukan melonjak drastis dalam waktu singkat. Ketika emas digunakan dengan cara yang salah, dibeli karena emosi, dijadikan alat spekulasi jangka pendek, atau masuk tanpa strategi, emas justru bisa menjadi beban. Investor terjebak di harga tinggi, menunggu terlalu lama untuk balik modal, dan akhirnya kehilangan kepercayaan pada aset itu sendiri. Emas akan bekerja dengan baik jika diperlakukan sesuai fungsinya, sebagai penyeimbang portofolio dan penyelamat nilai, bukan jalan pintas menuju kekayaan. Strategi cerdas menghadapi harga emas tinggi. Kunci menghadapi kenaikan harga emas bukanlah ikut-ikutan, melainkan memahami kondisi di balik kenaikan tersebut. Harga emas yang tinggi seringkali mencerminkan meningkatnya ketidakpastian, bukan sekadar peluang keuntungan.
Investor yang cerdas tidak terburu-buru masuk hanya karena melihat tren, tetapi meluangkan waktu untuk memahami konteks ekonomi, tujuan investasinya, serta peran emas dalam portofolionya. Salah satu prinsip terpenting adalah tidak menaruh semua uang di satu aset. Sekuat apapun reputasi emas sebagai aset aman, tetap ada risiko jika seluruh kekayaan bertumpu padanya. Diversifikasi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan. Menggabungkan emas dengan aset lain seperti saham, obligasi, atau instrumen likuid membantu mengurangi dampak fluktuasi ekstrim dan menjaga fleksibilitas keuangan. Orang cerdas dalam berinvestasi tidak hanya bertanya berapa untungnya, tetapi juga apa risikonya. Mereka memahami bahwa setiap potensi keuntungan selalu berdampingan dengan risiko. Dengan sikap ini, keputusan diambil secara rasional, bukan emosional. Dalam kondisi harga emas yang tinggi, strategi terbaik bukan mengejar euforia, melainkan membangun perlindungan jangka panjang yang sehat, terukur, dan sesuai dengan tujuan keuangan pribadi.